Kudanil, mulut kamu emang lebar banget ya Sob. Gak bisa lihat buah seger, si Bingo dan Septi bawaannya mau mangap terus. Sabar dong, sabar. Udah deh Paman, kasih aja semangkanya daripada Sobat Otan jadi ileran. Ngeri juga ya teman kalau sampai kegigit sama Kudanil. Bahkan rahang Kudanil dapat terbuka hampir 180 derajat. Waduh, hati-hati nggak bisa nutup lagi loh Sob. Tolong, ada Kudanil ngamuk. Ampun Sob, ampun. Otan baru mau kenalin kamu ke teman di rumah kok. Jangan ngamuk dulu. Perkenalkan teman, Sobat Otan yang berada di Bandung Zoological ini namanya Syukur. Hippopotamus amphibius ini mamalia yang berasal dari Afrika. Urusan badan kamu emang gede banget Sob, tapi kayaknya masih lebih gede telinga Otan deh. Unik ya teman, meski termasuk mamalia terbesar di dunia, tapi telinga Kudanil sangat kecil. Sesekali Kudanil akan menggoyangkan telinganya. Namun harus diwaspadai nih teman, karena menggoyangkan telinga bisa menjadi tanda-tanda sang Kudanil marah. Ih, takut. Ampun Sob. Iya, Otan tahu ini memang kandang dan daerah kekuasaan kamu. Otan gak bakal deket-deket deh. Adegan menguap tadi bukan karena Syukur ngantuk loh, tapi Kudanil akan membuka lebar-lebar mulutnya di dalam air untuk memberitahu wilayah kekuasaannya. Nah, tapi kalau dia membuka mulut dan mengeluarkan bunyi, itu bukan marah ya, tapi si Kudanil lagi buang angin. Ini ia lakukan sebab lubang pada pencernaan Kudanil cukup sempit, maka gas akan dikeluarkan kembali lewat mulut. Gak adil nih. Habis ngomongin pencernaan, Syukur langsung dibawain pepaya sama melon nih sama Kamel. Otan kan juga mau. Loh. Kok Syukur badannya jadi menciut? Loh, ini beneran kamu kan, Kur? Walah. Gus, Agus, kok malah kamu yang makan pepayanya sih? Syukur gak bisa menciut teman, tapi yang lagi asik makan pepaya ini namanya Agus, Kudanil kerdil yang masih satu keluarga Hippotamidae. Tahukah teman, jika Kudanil sama sekali tidak ada hubungan dengan seekor kuda? Sebelumnya, Kudanil masih masuk dalam famili Suidae atau sejenis babi. Tapi pada tahun 2015, sebuah penelitian mengkonfirmasi bahwa Kudanil masih berkerabat dengan mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Sebab para peneliti meyakini bahwa Kudanil merupakan evolusi dari mamalia purba bernama Loconesis yang hidup semi-akuatik dan pemakan tumbuhan. Ada fakta lucu tentang sobat raksasa satu ini. Walaupun punya badan besar, tapi kulitnya peka bagai kulit bayi. Padahal kulit Kudanil mempunyai 3 lapisan kulit. Ketebalan kulitnya pun sekitar 6 cm. Kulit inilah yang berguna untuk melindungi diri dari serangan pemangsa atau musuhnya. Pada nggak percaya? Oke Paman, langsung kita buktikan dengan ilalang ini ya. Tuh. Kudanil yang lagi asik makan langsung peka dan menghindari sentuhan dari ilalang itu loh. Nah, terbukti ya teman, meski berkulit tebal, tapi Kudanil sangat peka terhadap sentuhan benda sehalus apapun. Waduh, kondisi siaga 1 nih. Sepertinya si Syukur keganggu nih sama kehadiran Otan. Maaf dong Sob. Yalah, kirain kamu naik ke atas sana mau samperin Otan. Bilang dong kalau lapar.
Otan lihat sesuatu yang unik nih. Coba perhatikan deh teman. Meski kuda Nil memiliki mulut, gigi, dan lidah yang besar, tapi ia bisa mengambil potongan wortel yang berada di bawah. Posisi taring kuda Nil yang panjang tidak menghalangi ia mengambil dan mengunyah makanan yang ada di bawah. Ia menggunakan bantuan bibir atas yang besar untuk menyerok makanan, serta lidah yang panjangnya hingga 60 cm untuk mengambil makanan. Keren maksimal! Ada apa ya kira-kira dengan serah terima handuk ke paman kiper? Lagian handuknya mana cukup buat keringin badan Syukur. Kok paman tetap ngeyel sih mau handukin si Syukur? Biarin aja paman, dia kan emang hobinya berendam. Hah? Ternyata dari tadi Syukur berdarah. Tidak. Wait, jangan panik dulu penonton. Bercak kemerahan di handuk ini bukan darah kok, tapi zat tabir surya alami yang dimiliki sama kuda Nil. Jadi begini teman, kuda Nil itu hewan yang gak punya kelenjar keringat, tapi ia mengeluarkan zat tabir surya berwarna kemerahan. Pigmen merah ini tidak bisa ditembus sinar ultraviolet dan berkhasiat sebagai antibakteri loh. Nah sekarang coba kita buktikan pada tubuh kuda Nil kerdil ya. Tetot! Hasilnya hanya warna coklat lumpur teman. Kesimpulannya, kuda Nil kerdil nggak punya zat tabir surya seperti saudaranya si kuda Nil ya. Keren pakai banget ya aksi band jambul ini teman-teman. Yang di rumah pasti ikutan tersepona. Terpesona kan? Kalau band The Kills-nya si Unyil mah lewat. Maaf nih Nyil, Otan harus berkata sejujurnya. Oh iya, kita kenalan dulu ya sama personil band jambul ini. Yang pertama ada si Omi sang pianis, Bubu pada drum, dan Elo si gitaris dan vokalis handal. Mantap! Hei yang di rumah, Otan tebak kalian pasti salah fokus sama jambulnya sobat-sobat Otan ini kan? Yap, mereka ini adalah jenis ayam Polan teman. Nah, yang jadi ciri khasnya sudah pasti karena jambul yang ada di kepalanya itu teman. Gayanya rock rabis gitu deh. Uniknya, bulu-bulu di kepala sobat Otan ini tumbuh lebih panjang dibanding ayam-ayam lainnya. Sampai-sampai matanya ketutupan deh. Ya, kalau gitu kamu nggak bisa lihat betapa kerennya Otan dong sob. Kalau tadi ada ayam yang rambutnya gondrong, nah sekarang ada juga ayam lain yang gak kalah nyentrik. Permisi, sobat Otan yang ini juga mau beraksi. Tuan dan puan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para finalis model Indonesia 2021. Woohoo! Wih, sobat Tunggal satu ini badannya emang bikin iri sobat Otan yang lain dan teman di rumah kan pastinya. Ayam satu ini jenis kutilang teman, alias kurus, tinggi, langsing. Bercanda deh, yang benar adalah jenis modern game. Dari penampilan bak model sih, ayam modern game paling juara deh. Tapi, usut punya usut, ayam ini masih satu keturunan dengan ayam katil loh. Hah, masa iya? Oke deh. Otan akan cari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Let's go! Teman, karena perbedaan paling mencolok dari bagian kaki,
Jadi mari kita ukur panjang kaki ayam kate dan modern game. Cara ukurnya dimulai dari pangkal paha ya. Nah, ternyata panjang kaki si ayam kate kurang lebih 7,5 cm. Sekarang kita ukur nih panjang kaki saudaranya. Wah, 2 kali lipat lebih panjang loh. Bahkan mencapai 16 cm. Kermaks alias keren maksimal. Permisi, supermodel mau lewat. Tahukah teman, ternyata ayam modern game ini berasal dari negeri Inggris sekitar tahun 1850 dan 1900. Setelah masuk ke Indonesia, ayam jangkung dan rambing ini lebih akrab disebut dengan MGB atau Modern Game Bantam. MGB merupakan perkawinan silang antara ayam Old English dengan ayam Malay. Seperti yang Otan tahu, bahwa nenek moyangnya yaitu Old English merupakan ayam kecil bertubuh pendek. Maka dari itu, MGB masih satu nenek moyang dengan ayam kerdil seperti serama dan jenis kate lainnya. Namun, ayam modern game punya badan yang langsing dan kaki yang lebih panjang. Makanya ia terlihat sangat jangkung dan ramping. Weh. Otan lihat-lihat kok di sini ada arena pacuan ayam. Masih dengan wasit yang cantik. Ada Kak Anita nih yang siap mengawasi pertandingan hari ini. Dan peserta kali ini masih dari si hitam manis, ayam modern game. Penantang setia yang gak pernah pantang menyerah. Kita sambut ayam kate. Perlombaan ini gak cuma butuh kecepatan lari, tapi harus melewati beberapa rintangan dengan ketinggian yang berbeda. Dan tentunya sebagai wasit, Kak Anita juga akan menghitung seberapa cepat Sobat Otan melewati rintangan ini. Apa? Si penantang mau main duluan? Oke, sikat sob. Baru rintangan pertama yang super pendek ini kamu masih diem aja sob? Bisa-bisa Otan ketiduran nih nungguin kamu sob. Wow, seketika Otan melek nih lihat aksi lompat kamu melewati portal kedua. Kita lihat dalam tayangan lambatnya ya teman. Karena langkah kaki ayam tidak lebar, maka ia bisa melompat loh. Saat melompat, ayam akan mengepakkan sayapnya. Bukan untuk bisa terbang, melainkan untuk membantu ia mengangkat badannya agar lebih ringan. Rupanya si kate kebingungan di rintangan terakhir. Lihat aja tuh tinggi palangnya, hampir menutupi badannya. Hap! Ia berhasil melompat ke atas palang. Dan yeay! Finish! Dalam waktu 23 detik, kate berhasil melewati rintangan dengan cara melompat. Wah, kayaknya kamu keturunan kodok ya sob. Lanjut ya ke peserta selanjutnya. Ia sudah bersiap di ujung sana. Ready, go! Wow, mencengangkan. Langkah demi langkah berhasil dilewati dan melangkahi palang. Bukan lompat loh ya. Namun persamaan dari gerakan berlari dan melompat adalah kepala ayam akan tetap maju mundur. Bukan karena keasikan joget, tapi leher ayam berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh ayam saat bergerak. Jadi, berjalan selambat atau berlari sekencang apapun, titik keseimbangan ayam terletak pada kepala ayam yang bergerak menyesuaikan anggota tubuh lainnya.
Wush. Meski palang terakhir tidak langsung dilangkahi, tapi Modern Game berhasil memenangkan pertandingan dalam waktu 14 detik. Keren maksimal. Ada tali, ada bambu. Cakep. Ketipu nih. Kali ini Otan gak maksud mau pantun, teman. Kaulan akan menguji kekuatan kaki ayam Modern Game dan saudaranya si Kate. Meski masih satu garis keturunan sebagai ayam bertubuh pendek, tapi kaki ayam MGB punya keseimbangan yang bagus seperti ayam lainnya nggak ya? Mari kicop, mari kita coba. Wah, baru awal babak kok kelihatannya kamu panik, Sob. Ya, kalau urusan bertengger sih, nggak usah meragukan Sobat Otan ini ya. Karena semua ayam hobinya bertengger. Tapi nampaknya si Modern Game agak kesulitan untuk berjalan di atas bambu ini. Pancing terus Kaulan, biar si Modern Game gak mager alias malas gerak. Ayo dong Sob, tunjukkan kelebihanmu dengan kaki jenjangmu. Semangat! Nah kan, ternyata ayam MGB memang butuh dukungan Otan, Kaulan, dan teman di rumah. Buktinya ia langsung mencoba melangkah sedikit demi sedikit. Wah, berhasil teman. Meski ayam MGB susah payah melangkah, tapi ia berhasil dan bisa mempertahankan keseimbangannya di atas batang bambu. Kaki jangkung dan ceketnya tetap kuat mencengkeram loh. Keren. Otan sih sudah duga kamu akan berhasil melewati tantangan ini. Karena sebelum menjadi ayam hias, Modern Game kerap dijadikan ayam petarung. Sebagai ayam petarung, tentu MGB memiliki bibit unggul dalam beberapa karakter, seperti keseimbangan yang lebih baik dari ayam hias lainnya. Ayam Modern Game lolos nih teman. Sekarang kita lihat ya aksi dari rivalnya si ayam Kate. Tenang Sob, biar imut-imut begini, Otan juga tetap dukung kamu sepenuh hati kok. Lah. Belum mulai bertanding tapi kok untuk berdiri di batang bambunya aja sulit benar Sob. Waduh, bisa-bisa didiskualifikasi sama panitia nih. Ayo Sob. Mantap. Ayam sudah siap. Kaulan juga udah siap pancing dengan makanan ya. Iya, mulai. Wah, bambunya oleng nih. Sobat Otan mulai kehilangan keseimbangan. Tenang, fokus, tenang. Ya, sayang sekali peserta kali ini gagal total pemirsa. Wah, bentuk kaki ayam Kate yang pendek memang sulit untuk mempertahankan keseimbangannya pada bidang yang tidak datar dan sempit. Bahkan untuk bertengger di bambu saja, Sobat Otan ini kewalahan. No problemo Sob, kamu bisa menang di lomba yang lain kok. Jangan berkecil hati ya.